Dan pemirsa, untuk mengetahui apa yang membuat Anies Baswedan batal maju di Pilkada Jabar saat ini, kita sudah tersambung dengan juru bicara Anies Baswedan, Syahrin Hamid. Selamat malam, Pak Syahrin. Bisa dijelaskan lagi, Pak, Selamat apa malam. penyebab Pak Anies batal mendaftar di Jawa Barat, Pak Syahrin? Ya, baik. Yang tentunya terima kasih pertama disampaikan bahwa atas apresiasi sehingga ada permintaan terkait dengan Anies maju di Jawa Barat. Yang kedua, bahwa memang ada perbedaan antara Jawa Barat dan di DKI Jakarta. Kita tahu bahwa di DKI Jakarta begitu antusias aspirasi warga masyarakat yang meminta Anies untuk maju sebagai calon gubernur. Baik itu dari warga masyarakat yang terrefleksi di dalam survei-survei maupun oleh partai politik. Partai politik kita tahu bahwa dari pimpinan wilayah maupun daerah, sekitar 4 partai politik itu menyampaikan dukungannya ataupun aspirasinya kepada DPP untuk mendukung Anies untuk maju di DKI Jakarta. Bahkan kita tahu sudah ada beberapa DPP atau pimpinan pusat dari partai-partai tersebut yang mencalonkan Anies. Nah, perbedaan di Jawa Barat, kita melihat bahwa memang tidak ada aspirasi yang berkembang seperti itu. Penyampaian dari baik itu dari warga masyarakat, kelompok masyarakat maupun dari partai politik. Nah, tawaran ini kan baru datang dalam ukuran 1 hari, sehingga memang ini menjadi faktor utama dalam mempertimbangkan kenapa tidak di Jawa Barat. Nah, kurang lebih itulah yang menjadi latar belakang kenapa pilihannya untuk tidak maju di Jawa Barat. Baik, Pak Syahrin, jadi menurut Anda ada perbedaan antara aspirasi dari masyarakat Jawa Barat dengan Jakarta ini menjadi salah satu pertimbangan. Tapi bukankah Jawa Barat Betul. adalah peluang Anies untuk berkontestasi di Pilkada serentak 2024 ini, bisa dikatakan ini adalah peluang besar Anies untuk di sana? Ya, kalau dilihat dalam konteks taktis politis, bisa jadi kalau sekedar untuk maju sebagai calon. Karena kebetulan partai politik yang meminta tersebut ya memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan. Tapi kan tentunya tidak hanya itu yang menjadi bahan pertimbangan. Artinya bahwa tidak hanya sebagai calon, tapi kan kita melihat bahwa seberapa besar permintaan masyarakat terhadap majunya Anies. Nah, ini memang belum lagi kalau misalnya kita petakan lagi dari sisi sosiologis gitu, preferensi masyarakat. Nah, ini memang belum tergambar sama sekali. Nah, sehingga pilihan untuk tidak maju di Jawa Barat ini menjadi pilihan yang tepat. Karena dengan itu bahwa ya Mas Anies bisa berperan lebih besar lagi dalam konteks yang lain. Kan medan pengabdian itu kan tidak hanya menjadi pemerintah di tingkat daerah, tapi juga ya baik di dalam pemerintah maupun di luar pemerintah, ya sama-sama terhormatnya ketika kita bisa menjadi penyambung, penyampai atau memperjuangkan apa yang menjadi harapan warga masyarakat. Baik, Pak Syahrin, tadi Anda juga sempat menyebut ada agenda lain antara Anies dan PDIP. Akan seperti apa agenda-agenda tersebut, Pak? Gini, Anies dan PDI Perjuangan dipertemukan oleh pikiran-pikiran, gagasan-gagasan yang sama. Kita tahu bahwa intensitas pertemuan antara Anies dan PDI Perjuangan itu dipertemukan oleh pikiran. Artinya bahwa kita tahu PDI Perjuangan sebagai kekuatan partai politik yang berhaluan taruhlah kita sebut nasionalisme Bung Karno atau nasionalisme kerakyatan. Nah, sementara Anies dikenal sebagai nasionalis yang religius. Nah, ini kan dua kekuatan besar. Nah, di lain sisi bahwa kita tahu pikiran-pikiran untuk bagaimana mewujudkan Indonesia adil makmur, platform perjuangan PDI Perjuangan, ini relevan dengan apa yang ditunaikan oleh Anies Baswedan pada saat beliau bertugas sebagai gubernur di Jakarta di tahun 2017-2022. Begitu pula pada medan pengabdian yang lain. Nah, sehingga ada kecocokan-kecocokan di situ. Nah, sehingga pada satu fase pertemuan tertentu dengan pimpinan PDI Perjuangan menghadiahi sekitar 10 buku kepada Anies. Ya, di situ buku tentang Bung Karno, pikiran-pikiran Bung Karno, dasar-dasar kebijakan partai, garis partai, dan
ini memang menjadi PR yang harus terus dibangun. Nah, sehingga agenda-agenda keselarasan maupun kerjasama politik misalnya, ya tidak hanya tentunya di pilkada ini. Nah, masih banyak agenda lain untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, cita-cita nasional kita, melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Ini adalah agenda-agenda besar tentunya. Dan kita tahu bahwa Mas Anies memiliki konsentrasi juga terhadap bagaimana menghadirkan keadilan, kesetaraan, juga terhadap bagaimana rakyat kecil atau sering disebut dengan Mas Anies, kita harus membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Nah, di PDI Perjuangan kita kenal bahwa ya prioritas kepada wong cilik ini menjadi bagian dari prioritas pikiran-pikiran yang nantinya menjadi gagasan yang untuk diwujudkan di dalam program ketika mengemban tugas sebagai pemerintah. Nah, agenda-agenda itu ke depan kan tentunya masih banyak kerjasama politik ini. Nah, sehingga ya tidak hanya pada satu fase pilkada ini saja, tapi tentunya harapannya antara Mas Anies dan juga PDI Perjuangan ada kerjasama ke depan untuk mewujudkan Indonesia sebagaimana harapan para founding fathers. Karena historisnya juga bahwa ya kakek dari Anies Baswedan dan juga orang tua dari Mbak Megawati Soekarno Putra, sama-sama mereka di Badan Pahlawan Nasional yang ikut merumuskan pendirian bangsa ini. Nah, historis, sosiologis, dan juga platform perjuangan ini, nah ini tentunya bisa menjadi agenda bersama yang kemudian ke depan menjadi hal yang bisa diteruskan dalam konteks kerjasama ke depan. Baik, Pak Sahrin, batalnya Anies di Pilgub Jabar ini kan di detik-detik terakhir ya, kabar yang sudah sempat santer beredar ini bahkan sudah 95% katanya PDIP akan mengusung Anies di Pilgub Jabar. Namun pertanyaannya, apakah batalnya Anies di Jabar ini sama seperti Anies batal di DKI kemarin? Masalahnya belum ada titik temu. Tidak, sebenarnya bahwa kalau di Jakarta itu kan memang ranah pengambilan keputusannya kan di DPP, sama sebenarnya dengan yang di Jawa Barat. Hanya saja di Jawa Barat ini kan memang permintaan dari partai dan itu disampaikan sehingga ini juga dipertimbangkan. Jadi tidak ada ketidaksamaan sebenarnya, karena diskusi-diskusi sebelumnya kan sudah sama antara visi, terus dasar-dasar pikiran-pikiran, gagasan-gagasan terhadap politik tata lingkungan, politik pelestarian lingkungan misalnya untuk rakyat ini kan sudah sama. Hanya saja memang di Jawa Barat dari sisi Aniesnya memang tidak ada aspirasi dari warga masyarakat untuk meminta Anies memimpin di Jawa Barat. Tidak ada juga satu partai politik pun sebelum-sebelumnya misalnya aspirasi yang berkembang untuk meminta Anies di Jawa Barat. Jadi memang sangat sulit ketika dalam kondisi tidak ada suara misalnya aspirasi warga masyarakat dari Jawa Barat. Beda dengan di Jakarta. Di Jakarta kita tahu bahwa 44 kecamatan, seluruh kecamatan mendeklarasikan untuk meminta Anies kembali. Nah, begitu pula partai politik mendeklarasikan mendukung untuk Anies kembali menjadi gubernur untuk menata kembali Jakarta. Nah, ini yang oleh Anies dilihat bahwa aspirasi yang seperti ini itu tidak ada. Sehingga ini tentunya ketika nanti bersedia untuk maju kan banyak hal yang harus diperhitungkan. Nah, inilah yang tentunya menjadi dasar pertimbangan kenapa tidak melanjutkan untuk maju di Pilgub Jawa Barat. Baik. Berbagai hal menjadi pertimbangan alasan dari Anies Rashid Baswedan tidak jadi maju di Pilgub Jawa Barat dan diusung oleh PDI Perjuangan. Terima kasih untuk konfirmasinya pada kesempatan Breaking News hari ini. Juru bicara Anies Baswedan, Bapak Sahrin Hamid, telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.